Shalom, good morning. Selamat pagi semua. Selamat kembali ke dalam persekutuan kita bersama online, ibadah online. My brothers, sisters in Christ, on behalf of the Church of BCCM Surya, we want to wish everyone a very Merry Christmas. I believe we are still in a Christmas mood. Hallelujah. Today is 27th of December, year 2020. And in another 4 more days' time, we'll be in the new year, 2021. Hallelujah. Our God is a faithful God. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh setia. Ya. God has been always faithful. Yeah. And if we look back at the previous months this year, we find that He has been with us, God Emmanuel, and has been working in our life even when we don't realize it. Saudara-saudari, sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia menyertai kita. Dia bekerja melalui kita walaupun kita tidak sedarinya. Saudara-saudari, this morning I just want to bring you to this one verse in the Word of God, ya, yang terambil daripada 1 Tawarik 16, 11 hingga 12, First Chronicles 16, 11 to 12. Saya bacakan. Dan kalau kita ada Alkitab bersama-sama, mari kita bacakan bersama-sama di tempat di mana-mana saudara-saudari semua. You want to look at the Word of God this morning, wherever you are. 1 Chronicles 16, 11 hingga 12-nya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Seek the Lord and His strength, seek His face continually. Remember His marvelous works that He has done, His wonders and the judgments of His mouth. Hallelujah. This morning, pagi hari ini saudara-saudari semua, menjelang tahun yang mendatang, ada kira 4-5 hari lagi, another 4-5 days, we are entering the new year. Let's remember His goodness. Let's remember His faithfulness. Mari kita sama-sama mengingatkan kesetiaan Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Dan mari kita persiapkan hati kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Menjelang tahun yang mendatang ini. Haleluya. Mari kita semua berdoa. Let's just pray. Father God, thank you, Lord, for this time that you have given to us today, Lord. We acknowledge, Lord, that you are good, Lord. You have been with us throughout the many months this year, 2020. Thank you, Lord, that you have been faithful, that you have always been with us. Many times we did not realize that you are working through our life. But Lord, we want to acknowledge your presence. We want to acknowledge your works through our life, Lord. Tuhan, kami memperingati kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami semua sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tidak sadar bahwa sesungguhnya Engkau menyertai kami, memimpin kami. Kami terus mau mengharapkan padamu Tuhan, bahwa di tahun yang akan mendatang ini, Engkau tetap beserta kami dan meneguhkan iman kami Tuhan. Haleluya. Lord, we will just commit these coming years into your hand. We ask for your guidance. We ask for your strength, that you will be with us continually, Lord, in our life, oh God. Lord, we just want to commit our life into your hand, our ministry, and the church of FIG into your hand, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. As we worship you this morning, as we glorify your name, Lord Jesus, let your name alone be glorified. Let your name alone be magnified among all the nation, oh God. Hallelujah. We praise you and glorify you. Tuhan, kami memuji-Mu, menyembah-Mu di pagi hari ini. Hallelujah.
di mana-mana pun kami berada, wherever we are, Lord, we want to glorify your name, Lord, and worship you in spirit and in truth, oh Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Haleluya, karena Dia Tuhan yang setia dan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, Anda Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ingat sekali lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, karena Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Baik, kita terus memuji Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala
melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, Yesus, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Yes, God. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Oh Jesus, Raja keagungan. Haleluya. Pujilah Yesus, pujilah Tuhan Allah kita. Yesus, thank you, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, haleluya. Tuhan, kami menumpukan hati kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mengangkat suara kami dan hati kami, memuji dan menyembah Engkau. Terimalah Tuhan, dan Engkau Allah yang layak. Haleluya. Jesus was the mighty name. To the storms and raging sea, I will never be alone. When my hope seems hallelujah, to Christ the Lord.
trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Your will be done forever. Oh Jesus, oh Jesus, we trust in your name. We trust in your name, God. We trust in your plan, God. We trust in the hand of the mighty name. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Lord, we just want to give thanks to you. In every time in our life, in every moment in our lives, Lord, that you are faithful, God. You're always there, and your hand with us, Lord. Strengthen us each and every time. Hallelujah. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, memelihara kami senantiasa, mendukung dan menguatkan hati kami dalam setiap waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami, sudah memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Thank you worship team. Terima kasih kepada semua worship team ya. Haleluya. Saudara-saudari semua, brothers and sisters in Christ, let's now prepare our heart to give unto the Lord. Haleluya. Kita mau memberi kepada Tuhan apa yang memang milik Tuhan. Sebab itu saudara-saudari semua, mari kita menyerahkan hati kita pertama-tama kepada Tuhan dan juga persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di syurga, kami mau menyerahkan diri kami semua pertama-tama ke tangan-Mu. Demikian juga semua jemaat-Mu ya Tuhan saat ini di mana-mana pun kami berada ya Tuhan. Di saat kami mempersiapkan untuk memberi padamu ya Tuhan, berikan kami hati yang memberi. Kami tahu Tuhan semua ini akan dipergunakan untuk pelayanan-Mu di dalam gereja-Mu, agar lebih ramai lagi akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Your blessing be upon your people today, Lord, as we give freely unto you, Lord. Hallelujah. Let your blessing of the Lord be upon your people, dear God. Hallelujah. As we give unto you, hallelujah. We bless you and praise you, Lord. Hallelujah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Poured out on the feet of Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one. Just think about your love, your love, your love. Just think about your love, your love, your love. Just think about your love. And I don't need another reason why. I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Oh, I'll shout out
Shalom saudara-saudari, bersyukur karena boleh bertemu sekali lagi dalam ibadah pada pagi ini. Oleh karena kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga hari ini telah memampukan kita untuk bersekutu bersama-sama. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat hari Natal dan doakan pada waktu Anda meluangkan masa bersama dengan keluarga, ada sukacita daripada Tuhan. Amin. Masa begitu cepat berlalu dan hari ini merupakan ahad terakhir di tahun 2020 ini. Saya percaya banyak hal yang berlaku pada tahun 2020 ini yang tidak kita jangka. Antaranya pandemik yang melanda sehingga kita melalui beberapa fase PKP. Dan norma-norma baru juga harus kita ikuti. Mungkin norma baru ini menjadi cabaran bagi kita sepanjang waktu pandemik ini. Tetapi marilah kita bersama-sama menjaga sesama kita agar rangkaian case COVID ini dapat diputuskan. Sepanjang beberapa bulan saya secara pribadi terlibat dalam recording kebaktian Ahad dan membantu media tim dalam melakukan recording pujian penyembahan dan juga editing. Bagi saya secara pribadi ini merupakan satu pengalaman yang baru pada tahun 2020 ini. Saya tidak menyangka bahwa saya terlibat melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan benda-benda teknikal dan editing. Banyak perkara yang saya pelajari dan mengetahui serba sedikit cara mengedit video sehingga melakukan editing setiap minggu. Di sini saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada media team, praise and worship team, para facilitator yang begitu banyak bekerja sama minggu demi minggu dalam memastikan kita semua boleh beribadah bersama-sama. Kesatuan dan toleransi yang Anda semua miliki telah mendorong saya secara pribadi. Saudara-saudari dalam Kristus, pandemik COVID-19 ini yang melanda dunia menjadi sebuah topik berita yang terkenal sehingga pada saat ini. Dan menurut kajian, perkataan coronavirus merupakan antara perkataan yang paling banyak dalam carian Google, yaitu sebanyak 64,4 juta kali dalam sebulan. Ini menunjukkan bahwa pandemik ini memberikan kesan kepada seluruh dunia, termasuk kita semua. Pada ahad terakhir di tahun 2020 ini, marilah kita semua terus berfokus kepada firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua dan terus maju melayani Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita. Pada pagi ini saya ingin membawa kita menyelidiki firman Tuhan daripada Mazmur 31 ayat pertama hingga ke-8. Dan marilah kita semua menyelidiki firman Tuhan ini dan biarlah firman Tuhan pada pagi ini menjadi pimpinan dan pedoman kita untuk melangkah masuk di tahun yang baru. Marilah kita baca bersama-sama firman Tuhan pada pagi ini yang terdapat dalam Mazmur 31 ayat pertama hingga ke-8. Saya akan membaca dalam versi Alkitab terjemahan baru dan versi NIV akan dipaparkan di screen Anda. Mazmur 31 ayat pertama hingga ke-8. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh kerana keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Nah, oleh kerana namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau membenci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 31 ini merupakan luahan hati Daud pada ketika dia menghadapi perkara-perkara yang sukar dalam hidupnya. Apakah perkara yang sukar yang dihadapi oleh Daud?
Mazmur 31 ini membawa kita kepada sebuah pengkhianatan yang dihadapi oleh Daud. Ini terdapat dalam 2 Samuel bab 15 hingga ke 18. Pada ketika Daud menjadi raja Israel, dia dikhianati oleh Absalom, yaitu anaknya sendiri. Bayangkan pada saat Daud mengetahui bahwa anaknya sendiri ingin merebut kuasa daripadanya. Daud terpaksa memilih antara kerajaan dan juga anaknya. Dan Daud akhirnya dia memilih anaknya. Daud mengambil keputusan meninggalkan kerajaan dan lari. Daud ingin memberikan peluang kepada Absalom menjadi raja. Bukan Absalom saja yang mengkhianati Daud, tetapi penasihat Daud juga bersama-sama dengan Absalom. Nah, mereka mengkhianati Daud. Ini memberikan satu tekanan yang besar kepada Daud. Daud terpaksa lari, menyelamatkan diri daripada dibunuh oleh anaknya sendiri. Dalam bab 18 dari 2 Samuel, kita dapat melihat bagaimana pemberontakan ini berakhir. Apabila Absalom dibunuh dan Raja Daud meratapi kematian Absalom. Melalui Mazmur 31 ini dapat kita ketahui bahwa sebagai orang percaya, kita juga tidak akan terlepas daripada mengalami hal-hal yang menyakitkan kita. Daripada masalah-masalah yang kadangkala kita mempersoalkan rencana Allah. Sehingga kan kadang-kadang perkara-perkara yang kita lalui menyebabkan kita mempersoalkan iman kita. Saudara-saudari dalam Kristus, sebagai orang percaya, penderitaan yang kita hadapi merupakan penderitaan yang membangun kita. Pada saat kita bergumul, itu akan menimbulkan ketekunan dan kesabaran. Sesuai dalam Roma 5 ayat 3 mengatakan, kita juga membanggakan penderitaan kita. Karena kita tahu bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Kita tahu bahwa masalah, penderitaan, hal-hal yang sukar akan sentiasa kita hadapi selagi kita hidup di dunia ini. Masalah tidak akan pernah selesai ataupun habis. Beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun yang baru. Apapun matlamat kita, apapun yang kita rancangkan di tahun hadapan, pasti ada cabarannya. Dan saya di sini bukanlah ingin menakut-nakutkan kita, tetapi saya ingin membantu kita melihat dan meneliti dalam kehidupan kita pada saat kita menghadapi masalah dalam hidup kita. Apakah sikap kita yang benar dalam menghadapi masalah? Semakin kuat tantangan yang kita hadapi, maka iman kita perlu semakin teguh. Kepercayaan kita perlu semakin teguh agar kita tidak digoyahkan. Pada pagi ini saya ingin membawa 2 perkara kepada kita sebagai renungan dan persiapan. Kita masuk ke tahun 2021. Dan untuk kebaktian Ahad terakhir pada tahun 2020 yang penuh cabaran ini, saya doakan apa yang saya kongsikan akan menjadi sebuah kekuatan kepada kita semua pada pagi ini. Hal yang pertama yang saya ingin kongsikan adalah Tuhan adalah perlindungan kita. Dalam ayat 2 hingga 3, dapat kita lihat bagaimana Daud meminta perlindungan daripada Tuhan. Daud juga mengatakan bahwa janganlah dia dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Kenapa Daud berkata demikian? Daud meminta daripada Tuhan agar dia tidak mempermalukan dirinya di hadapan musuh. Supaya musuh tidak menghina rencana Allah. Ini Daud merupakan raja yang diurapi. Dan dia menjadi raja oleh karena rencana Allah. Apabila Daud berkata janganlah dia dipermalukan, bukan saja dipermalukan oleh karena dia seorang raja pilihan manusia, tapi juga karena dia adalah raja yang diurapi dan dipilih oleh Allah. Daud juga meminta agar Tuhan menyelamatkannya dengan segera. Ini karena bahaya yang Daud sedang hadapi. Daud menyadari walaupun dia adalah raja yang diurapi oleh Allah, dia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia masih manusia biasa yang berasa takut dan cemas. Pada saat dia menghadapi keadaan bahaya, oleh itu dia meminta supaya dia dilepaskan dari keadaan bahaya dengan segera. Saudara-saudari dalam Kristus, tahukah Anda bahwa sebagai orang percaya kita boleh datang kepada Tuhan dalam apapun keadaan. Termasuklah apabila dalam keadaan yang mendesak. Kita boleh meminta berdoa dalam keadaan sukar dan juga pada keadaan yang terdesak. Datanglah kepada Tuhan dalam doa.
Karena Tuhan tidak pernah memekakkan telinganya untuk mendengarkan setiap seruan doa kita. Walaupun pada saat kita dalam kesesakan. Seperti Daud memilih untuk berdoa kepada Allah dan menyatakan isi hatinya. Supaya dia dilepaskan dari musuh-musuhnya dengan segera. Apabila Daud berkata tentang segera, itu merupakan saat-saat genting baginya. Tetapi apa yang luar biasa adalah Daud tidak meminta pertolongan daripada tentara yang berpihak kepada Daud. Dalam 2 Samuel bab 15 kita dapat melihat bahwa adanya tentara yang berpihak kepada Daud dan mengikut Daud lari dari Yerusalem. Tetapi sebelum Daud melakukan apa-apa rancangan, dia datang di hadapan Allah dan berdoa kepada Allah untuk melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Pada waktu pandemik ini dan juga sebelum kita melangkah ke tahun baru, saya percaya mungkin ada sudah perancangan kita untuk tahun hadapan. Mungkin ada yang mau menstrategikan semula perniagaan, merancang semula keuangan, atau dalam usaha memperbaiki hubungan kita menjadi lebih baik di masa akan datang. Mengatur semula corak kehidupan kita. Apapun rancangan kita, pertama-tama datanglah di hadapan Tuhan dan berdoalah. Serta serahkan segala perancanganmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin dan menyatakan rencana yang terbaik dalam hidupmu. Mari kita juga perhatikan apa yang dikatakan oleh Daud dalam ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan memberikan dua perkara yang sebenarnya Daud doakan. Yang pertama, Daud meminta Tuhan menjaga kehidupannya dari segi fisikal. Sekiranya kita perhatikan dari ayat 2 hingga ayat keempat, kita akan melihat beberapa perkataan yang digunakan oleh Daud yang kelihatan oleh mata kasar. Seperti perkataan, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Dan perkataan sebab engkau bukit batuku, engkau akan menuntun dan membimbing aku, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang. Perkataan yang digunakan oleh Daud itu merupakan sebuah gambaran yang boleh dilihat dengan mata kasar. Daud meminta supaya dia dilepaskan dari hal-hal yang jahat yang boleh mendatangkan masalah kepada dirinya. Dia menggunakan gambaran gunung batu sebagai tempat perlindungan terhadap keselamatan dirinya. Untuk diri kita biasanya kita akan berdoa untuk keperluan dan perlindungan fisikal kita. Ini bukan sesuatu yang salah, bahkan ini adalah keperluan kita supaya keperluan fisikal kita tetap mencukupi daripada Tuhan. Dan hal yang kedua adalah kita lihat dalam ayat yang 5. Dikatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Ini merupakan penyerahan Daud secara tubuh dan roh ke dalam tangan Tuhan. Dan juga ayat ini digunakan oleh Yesus pada saat Yesus di kayu salib dan menyerahkan nyawanya kepada Allah. Nah, ini kita dapat baca dalam Lukas 23 ayat 46. Kedua-dua hal ini penting untuk kita. Selalunya kita hanya berdoa dan meminta keperluan dan perlindungan fisikal. Tetapi pada pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudari dalam waktu kita menghadapi keadaan yang tidak menentu. Pandemik yang menjejaskan banyak hal di sekeliling kita. Bukan saja kita berdoa untuk keperluan kita, tapi kita juga berdoa untuk keselamatan dan kehidupan kekal. Datanglah di hadapan Tuhan setiap hari dan mintalah pimpinan daripada Tuhan supaya kita tidak leka dan hanya berfokus kepada keperluan fisikal sahaja, tapi juga keselamatan roh kita di hadapan Tuhan. Penting untuk kita menyerahkan pekerjaan kita, pelajaran kita, keadaan keuangan, perniagaan, dan juga keluarga kita. Tetapi sangat penting juga untuk kita menyerahkan hidup kita secara pribadi kepada Yesus Kristus. Apabila kita menyerahkan hidup kita, maka kita akan hidup dalam kebenaran dan kebebasan sejati dalam kehidupan rohani kita. Ini membawa kita kepada fokus yang seterusnya. Dalam ayat 6 hingga 8 mengatakan, ayat 6 hingga ke 8 mengatakan demikian. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku,
telah memperhatikan kesesakan jiwaku dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tapi Engkau menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Dalam ayat ini Daud ingin menyatakan penyembahan yang sejati kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu menolong Daud pada saat dia menghadapi kesesakan. Tapi ini bukan karena Daud menyembah Allah pada saat kesesakan saja, tetapi penyembahan Daud bermula sejak dari awal kehidupannya. Oleh itu apabila Daud menjadi Raja Israel, dia berusaha memusnahkan penyembahan-penyembahan berhala. Walaupun usahanya tidak berjaya karena masih wujudnya penyembahan berhala, itu tidak menghalang dirinya menyembah Allah dengan lebih giat secara pribadi. Ayat 7 dan 8 menyatakan tentang sukacita Daud atas kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun dia sedang menghadapi kesukaran dan kesesakan. Dalam kesesakan pun Daud masih tidak lupa akan bersukacita karena Daud percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan akan mendengarkan seruan doanya. Apabila kita semua datang mempersiapkan diri untuk melangkah masuk ke tahun baru ini, saya doakan Anda semua melangkah masuk dengan keyakinan dan percaya akan pimpinan Tuhan. Apapun yang akan berlaku di hadapan kita, percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu. Marilah kita tetap menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Melayani Tuhan dengan segala kapasiti yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Meskipun pada tahun 2020 ini sudah banyak memberikan kita pengalaman-pengalaman yang mungkin di luar jangkaan kita. Tapi melalui pengalaman-pengalaman itulah kita melihat pekerjaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh itu apabila kita melangkah masuk ke tahun 2021 ini, biarlah kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Seperti Daud yang tetap percaya dan setia kepada janji dan pekerjaan Tuhan. Saya doakan sebelum kita melangkah masuk ke tahun 2021 ini, janganlah kita hanya berfokus kepada keperluan-keperluan fisikal, tetapi juga keperluan-keperluan rohani kita. Pada waktu pandemik ini, marilah kita dengan lebih giat mengambil waktu dan peluang untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Pada pagi ini saya ingin mendoakan Anda melalui Mazmur 31 ini. Dan biarlah kita semua mempersiapkan hati dan kehidupan kita pada pagi ini. Agar Tuhan memimpin dan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih pada pagi ini di mana kami boleh datang di hadapan-Mu dan menyerahkan pribadi kami sekali lagi. Bapa, kami juga ingin bersyukur atas kebaikan-Mu, pekerjaan-Mu, berkat-Mu, pimpinan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020 ini Bapa. Kami juga mau bersyukur untuk hal-hal yang telah menjadikan kami lebih kuat dan teguh di hadapan-Mu. Perkara-perkara yang telah menguatkan iman kami. Bahkan kami juga ingin bersyukur untuk setiap perkara yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami ketika tanpa kami sadari. Terima kasih Yesus. Pada pagi ini kami mempersiapkan kehidupan kami untuk melangkah masuk ke tahun yang baru ini. Kami berdoa biarlah Engkau yang menjadi bukit batu perlindungan kami. Dan Engkau akan mendengar setiap seruan doa kami pada waktu dalam kesesakan kami. Tangan-Mu lah yang akan memimpin kami ke jalan-Mu yang benar. Dan Engkau akan menjadi kompas dalam hidup kami. Membantu kami untuk mengetahui jalan terbaik di tahun akan mendatang. Kami tidak tahu apa yang akan berlaku di tahun 2021. Tapi apa yang kami tahu, kami memiliki Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan yang dekat dengan setiap anak-anaknya. Oleh itu kami mau datang dan menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu pada pagi ini. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah hati kami dipenuhi dengan penyembahan daripada-Mu. Setiap hari dalam kehidupan kami biarlah dipenuhi dengan sikap yang menyerah kepada rencana-Mu. Dan sikap rendah hati agar kami tetap percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala perkara. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Dalam tangan-Mu kami serahkan masa depan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala pergumulan kami. Bekerjalah Bapa dalam kehidupan kami.
semua pada pagi ini. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudari, syukur puji Tuhan dan terima kasih atas kesetiaan Anda semua mengikuti ibadah online. Bahkan dari online kita yang pertama sejak daripada bulan Mac. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Apabila Anda berkumpul bersama dengan keluarga, biarlah sukacita Natal dan damai Tuhan menyertai Anda semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini dan sebelum kita melakukan aktiviti lain, marilah kita mengangkat tangan kita dan menerima doa berkat ini. Semua kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin, amin. Tuhan memberkati dan jumpa Anda di ibadah yang akan datang. Thank you, Preacher Lexing, for the wonderful sharing of the Word of God this morning. Saya percaya semua kita diberkati lewat firman Tuhan yang membangunkan kita semua. I believe all of us has been blessed by the Word of God shared by our beloved pastor. Hallelujah. Once again, we want to thank you everyone this morning for joining us in this wonderful worship, and also worship time and listening to the Word of God this morning. And also those of you who has probably been with us for the very first time, we want to continue to invite you to join us in our Sunday service, at the same time, online. And wherever we are, we want to remember that God has been with us and He will continue to be with us wherever we are. Hallelujah. And this morning, as we close the service this morning, let's once again come to the Lord in prayer this morning. Hallelujah. Father God, we want to thank you for your presence right in our midst, dear God. Thank you for blessing everyone. Thank you for the Word of God. Thank you for the worship team, Lord, and the worship that we had. Thank you, Holy Spirit, for blessing and anointing everyone today, oh God. Hallelujah. And Lord Jesus, we pray, oh God, that as we continue to dwell in your presence, dear God, as we continue to serve you and worship you, Lord, hallelujah, we know, Lord, that your presence will continue to be with us in the coming years, hallelujah. Lord Jesus, we just once again commit our days ahead into your hand. We pray, dear God, that you will be with us. Your presence continues to be with us. Our entire family, our entire ministry, Lord, that we have committed unto your hand, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless you and we honor you, Lord. Thank you once again. In Jesus' wonderful name we pray. And all God's people say, Amen. Hallelujah. Thank you once again, everyone. Have a joyous, continue with your Christmas celebration, and we are looking forward for coming years, and we hope to meet you again next service online. Thank you, and God bless you. Bye. Amen. See you next year. Thank you.